Hai, ketemu lagi dalam mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu adalah ketenaga kerjaan. Masih bersama saya, Ibu Florencia. Kompetensi dasar dalam bab 2, ketenaga kerjaan, adalah menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan menyajikan analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Permasalahan ketenaga kerjaan. Kalian sudah tahu dong, permasalahan ketenaga kerjaan yang saat ini terjadi adalah pengangguran. Dalam kondisi seperti saat ini, banyak sekali pengangguran yang terjadi dalam suatu negara. Bab 2, kita akan mempelajari tenaga kerja dan pengangguran. Hari ini kita akan membahas mengenai ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja, kemudian meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pertemuan berikutnya, kita akan membahas sistem pengupahan dan penggajian, arti, penyebab dampak negatif, dan cara mengatasi pengangguran, dan kita akan menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan, yaitu adalah pengangguran, dan kita akan menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Itulah tujuan pembelajaran dari bab 2 ketenaga kerjaan. Kita mulai. Penduduk di Indonesia tahun 2020, jumlah penduduk di Indonesia berjumlah 273 juta jiwa. Ini terdapat pada Indonesia Population tahun 2020. Datanya mengemukakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia 273.523.615 juta jiwa. Penduduk dalam suatu negara, semakin banyak kumpulan manusia menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Semakin banyak penduduk di suatu negara, maka semakin banyak orang yang membutuhkan tenaga kerja untuk memenuhi hidupnya. Penduduk itu terbagi menjadi 2 kelompok. Ada penduduk usia kerja dan ada penduduk bukan usia kerja. Penduduk yang usia kerja itu adalah umurnya 15 sampai 64 tahun. Sedangkan penduduk yang bukan usia kerja adalah 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas. Penduduk usia kerja akan terbagi menjadi 2, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu pun ada yang bekerja dan ada yang masih mencari pekerjaan. Ini adalah skema dari komposisi penduduk dan tenaga kerja. Kita akan membahas komposisi penduduk dan tenaga kerja. Kita mulai dari arti tenaga kerja. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, dan sesudah masa kerja. Yang sebelum masa kerja itu adalah pemagangan dan kewajiban mengumumkan lowongan kerja. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan masa selama masa bekerja
adalah perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja. Hal-hal yang berhubungan dengan sesudah masa bekerja adalah pensiun atau jaminan hari tua. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Penduduk yang digolongkan sebagai angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas. Bank Dunia mengaturnya usia angkatan kerja adalah 15 sampai 64 tahun. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya, selain kegiatan pribadi. Nah, kalian masih sekolah, berarti kalian masuk dalam kategori bukan angkatan kerja. Berikutnya adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan kebutuhan tenaga kerja yang secara real diperlukan oleh perusahaan atau disebut sebagai lowongan pekerjaan. Pekerja atau tenaga kerja, setiap orang yang menghasilkan barang atau jasa dan secara ekonomis dinilai memiliki atau menerima gaji atau bekerja sendiri yang terlibat dalam kegiatan manual. Pengangguran. Ada 4 kategori seseorang dikatakan sebagai pengangguran. Yang pertama, sedang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Yang ketiga, tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Dan yang keempat, sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Berikut adalah jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja terbagi menjadi 2. Yang pertama, menurut kualitasnya. Ada tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian dalam dunia pendidikan, baik formal maupun non-formal. Contohnya seperti pengacara, insinyur, sarjana, dan dokter. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu melalui pengalaman kerja, seperti sopir, tukang masak, montir, dan pelukis. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang hanya bekerja mengandalkan tenaga saja. Mereka tidak mendapatkan pendidikan dan tidak mendapatkan pelatihan. Contohnya adalah kuli, buruh angkut, pembantu, dan tukang beca. Di bawahnya adalah jenis-jenis tenaga kerja menurut status pekerjaannya. Pertama adalah tenaga kerja lepas yang disebut sebagai freelance, orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada perusahaan. Yang kedua adalah tenaga kerja kontrak, orang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja tetap, seseorang yang dipekerjakan oleh satu perusahaan untuk jangka waktu tidak tentu, sampai dia tidak mau dan dia mengundurkan diri dari tempat dia bekerja. Selanjutnya adalah indikator ketenagakerjaan. Ada 4 indikator ketenagakerjaan. Yang pertama adalah rasio ketergantungan. Sering disebut dengan dependency ratio, yaitu adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Usia non-produktif 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, sedangkan penduduk usia produktif adalah 15 tahun sampai 64 tahun ke atas. Semakin tinggi persentase
Rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, dan sebaliknya. Yang kedua adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. TPAK adalah besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi dalam suatu negara. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Yang ketiga adalah tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Yang keempat, tingkat produktivitas tenaga kerja. Adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau menyelesaikan pekerjaan dengan volume tertentu, dalam batas waktu tertentu, dalam kondisi standar dan diukur dalam satuan volume per hari per orang. Dilihat dari produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja. Berikutnya adalah upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Di dunia saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa menerima tenaga kerja yang siap pakai. Artinya, sebelum memasuki dunia kerja, seorang tenaga kerja harus memiliki nilai lebih. Bisa berupa pendidikan atau keterampilan tertentu. Tetapi, masih banyak tenaga kerja yang ada di pasaran memiliki pendidikan yang rendah. Artinya, tenaga kerja tersebut belum siap pakai. Nah, ada upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja yang bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan individu. Sekian materi ketenagakerjaan hari ini. Terima kasih.